Oke. Oke, langsung saya mulai saja ya, Bu, ya. Feb. Sekarang? Iya, sekarang. Boleh mulai, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum suplemen untuk menjaga imun kita setiap harinya. Oke, selamat datang di Special Opportunity Preview online ya. Perkenalkan, nama saya Feby Zahra Putri Arafi, dengan latar belakang pelajar SMA kelas 3. Oke, next, Bu. Oke, saya lahir di Jepara, tanggal 11 Januari 2003. Alamat saya di Desa Langon, Tahunan, Jepara. Di sini kira-kira ada yang daerah Jawa Tengah, khususnya Jepara. Saya juga asli Jepara. Terus riwayat pendidikan saya SD di Negeri 1 Panggang Jepara, SMP di SMP Negeri 2 Jepara, dan sekarang saya masih SMA, tepatnya kelas 3 SMA Negeri 1 Tahunan Jepara. Oke, lanjut, Bu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Teman-teman, apa sih impian utama dalam hidup teman-teman semuanya? Mungkin ya, salah satunya ada yang pengen punya rumah nih, punya rumah. Karena mungkin udah usianya beranjak dewasa atau mungkin sudah 20 ke atas, pengen mempunyai rumah pribadi, atau mungkin pengen renovasi rumah, ya kan? Terus yang kedua, mungkin pengen memiliki mobil pribadi. Mungkin di rumah keluarga belum ada mobil, atau mungkin sudah ada tapi kita pengen punya pribadi seperti itu. Next. Nah, yang ketiga, impian ketiga mungkin teman-teman pengen shopping gitu ya. Apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Pengen shopping tanpa melihat harga. Kayak gitu. Ya, next. Nah, nih, mungkin teman-teman juga pengen nih jalan-jalan keluar kota, bahkan ke luar negeri. Nah, khususnya teman-teman kalau join di bisnis ini, teman-teman bisa dapat free trip kemanapun. Gitu. Next. Nah, mungkin juga teman-teman pengen beribadah, mungkin bareng orang tua atau mungkin bareng pasangan, seperti itu. Next. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang pengen nikah muda gitu ya, atau mungkin pengen nikah dengan biaya uang sendiri, seperti itu. Apalagi banyak kan sekarang anak-anak muda pengen nikah muda gitu ya, tapi masih uang orang tua, seperti itu. Jadi disayangkan banget gitu, pengennya nikah yang mewah banget, tapi masih uang orang tua. Nah, kan lebih enak pakai uang sendiri gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin ada yang pengen cepat wisuda gitu ya. Kan juga bosen ya kuliah tapi nggak lulus-lulus seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin ya teman-teman juga pengen nih bebas uang dan bebas waktu. Jadi saya punya temen nih, punya temen yang uangnya itu banyak banget, tapi waktunya itu minim banget seperti itu. Mungkin orang-orang seperti pekerja, karyawan, kantoran, atau apapun lah itu. Nah, terus ada teman saya yang paling parah nih. Dia tuh punya ini, waktu banyak banget tapi nggak ada uang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pengen nih, pengen waktunya juga longgar dan uangnya juga apa nih masuk terus seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga pengen beramal kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, lanjut. Nah, ini khususnya teman-teman mungkin pengen juga menikmati masa pensiun bersama orang tua seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin di kantoran gitu ya, orang tua kan di rumah, jadi minim banget punya waktu kepada orang tua gitu. Mungkin teman-teman juga pengen menikmati masa pensiun orang tua. Nah, ini pada nyatanya kehidupan kita sekolah dari SMA atau mungkin dari TK, SD, SMP, lalu SMA. Setelah SMA, lanjut kita kuliah. Nah, setelah kuliah, kita lanjut ke wisuda. Nah, setelah wisuda, kita lanjut kerja. Next, Bu.
Tapi pertanyaan saya, sesimpel itukah kehidupan? Lanjut. Nih, ada survei dari liputan6.com menyatakan fresh graduate gaji untuk seorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling kecil daripada posisi lain. Sebab kelompok ini dinilai belum memiliki pengalaman bekerja sehingga tanggung jawabannya pun kecil dalam perusahaan. Jadi fresh graduate ini itu gajinya standarnya hanya 2-4 juta per bulan, teman-teman semuanya. Lanjut, Bu. Nah, pada kenyataannya, orang bekerja itu dari jam 7 hingga jam 5. Itu aja belum lembur, belum yang lain-lain ya kan. Gaji awal mungkin UMR, anggap saja 3 juta. 3 juta gitu ya. Beda cerita kalau misal honorer. Lanjut. Nah, mungkin teman-teman ya tadi kan punya impian nih. Nah, mungkin teman-teman pengen nih bangun rumah seharga 350 juta, terus pernikahan 100 juta, dan mobil mungkin senilai 150 juta. Tapi pertanyaan saya nih kapan gitu tergapainya impian ini? Lanjut. Nah, nih sedikit gambaran setelah kuliah. Jadi nikah biaya 100 juta, rumah biaya 350 juta, mobil 150 juta. Nah, nikah ini di kota saya ini termasuk sedang. Rumah juga 350 dapat sedang dan mobil juga dapat kecil itu 150 juta. Dan saya totalnya adalah 600 juta. Nah, tadi kan gaji awal UMR 3 juta ya kan. Nah, 3 juta ini ke 600 juta itu tergapainya kapan gitu pertanyaan saya. Nah, ternyata setelah saya hitung, tergapainya itu selama 200 bulan dan atau 16 tahun. Jadi misal nih ya teman-teman, bayangin aja lulus kuliah mungkin di umur mungkin kan 22, 23. Nah, saya ambil 22. 22 lulus kuliah, terus cari kerja nih. Cari kerja dapat dan gaji awalnya 3 juta. 3 juta gitu ya. Nah, di umur 22 tahun ya kan. Nah, teman-teman bisa dapetin 600 juta itu harus 16 tahun kemudian. Jadi 22 tahun ditambah 16 berarti sekitar 38 tahun teman-teman baru dapat 600 juta itu. Jadi mungkin biaya nikah bisa tambah, rumah mungkin di tahun yang itu sudah tidak dapat lagi, mobil juga sudah tidak ada yang 150 juta. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada survei kompas.com menyatakan pengangguran paling tinggi 495.143 orang merupakan lulusan universitas yang bergelar sarjana. Jadi banyak banget nih pengangguran yang gelarnya tuh sarjana gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi teman-teman harus jaga-jaga dulu lah untuk kita berbisnis dulu. Jadi banyak kan di luar sana lulus kuliah dia masih bingung mau kerja apa. Nah, sedangkan kalau kita merintis bisnis ini dari sekarang, jadi mungkin orang lain setelah lulus dia masih bingung kerja apa, tapi kita sudah punya bisnis yaitu aset gitu yang membentuk aset tuh enak banget. Lanjut, Bu. Nah, ini yang jadi sumber masalah buat lo yaitu keuangan. Lanjut, Bu. Nih, sebelum negara api menyerang. Jadi ini saya cerita dulunya, ini foto waktu saya masih 4 kelas SD ya waktu itu. Lanjut. Ini waktu saya 4 kelas 4 juga waktu itu lebih sering ke model kayak gitu ya. Terus lebih fokus ke hal-hal sekolah. Terus ini waktu kelas 6 SD. Lanjut, Bu. Ini waktu saya SMP waktu itu. Lanjut. Nah, ini saya mau cerita nih, awal mula bergabung. Jadi, saya cerita ya, dulu saya tuh hanya sebagai konsumen, seperti itu, sebagai pembeli aja gitu. Sebagai pembeli, di sponsor saya, namanya Bu Ayuba. Jadi, waktu itu saya beli masker, waktu itu, beli masker spirulina gitu ya. Karena kan terbaik sedunia gitu kan, terus saya mau cobain, karena waktu itu muka saya beruntusan, jerawatan, seperti itu kan.
Terus saya sudah cobain, waktu itu saya beli sekitar 10 kapsulan gitu, ecer gitu. Nah, waktu itu saya mau beli lagi nih 1 botol karena ngerasain produk Dance itu bagus banget gitu maskernya gitu. Terus saya waktu mau repeat order, ternyata saya ditawarin sama Bu Aywa, coba deh jadi reseller saya saja gitu kan. Terus akhirnya, oh ya udah biar saya coba gitu. Akhirnya saya jadi reseller gitu kan. Terus saya mikir, duh kalau reseller ini keuntungannya dikit ya kayak gitu kan. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya di awal ya, ada paketan reseller dan distributor, dan itu enak banget di distributornya karena dapat harga dari pusat gitu. Nah waktu saya jadi reseller itu 1 botolnya dikasih 450.000 sepertinya. Nah waktu saya jadi distributor itu saya dibilang kayak gini, apa mau jadi distributor aja biar lebih murah gitu kan. Waktu itu spirulina berarti seharga 343.000 harga distributor gitu. Akhirnya saya ya udahlah jadi distributor gitu ya. Jadi distributor waktu itu bener-bener booming banget di kota saya waktu itu. Waktu pertama kali booming banget spirulina waktu itu. Jadi setiap 2 hari sekali saya tuh repeat order ke stokis 6 botol, 6 botol, 6 botol seperti itu. Nah, terus mentornya di atas sponsor saya di atas mentor saya itu bilang kayak gini, Feb kalau misal kamu pengen punya bonus, pengen punya aset, itu nggak bisa kalau jualan spirulina aja gitu kan. Terus caranya gimana ya Kak? Saya bilang seperti itu sama mentor saya. Terus bilangnya seperti ini, gini aja saya tantang ya kamu 3 hari ke bronze dengan cara omsetnya nabung dari penjualan gitu kan. Ya tapi penjualnya nggak bisa dari spirulina ya Feb, mungkin dari yang lain, mentor saya seperti itu bilangnya. Terus saya harus jual apa ya, pokoknya selain spirulina. Nah waktu itu saya belum berani kan selain spirulina karena belum cobain. Nah akhirnya saya ini cobain yang namanya produk Vitaline untuk pemutih badan karena booming banget juga waktu itu. Terus saya cobain Vitaline gitu kan. Terus saya ngasilin testi tersendiri, habis itu udah saya jualan Vitaline. Nah, itu booming banget. Dalam 1 hari saya bisa sold waktu itu hampir 40 botol seperti itu. Nah, waktu dikasih tantangan 3 hari ke bronze, ternyata omset saya itu hampir ke gold waktu itu. Nah, saya bergabungnya akhirnya ke silver dulu karena uangnya minim gitu. Itu saja ke waktu dulu itu saya punyanya 2 juta, sedangkan silver 4 juta. Nah, itu saya pinjam uangnya, kekurangannya. Nah, akhirnya akhirnya eh nah, akhirnya saya sudah ke silver ya kan, sudah ke silver, terus saya ngerasain hasilnya dari bonus gitu kan. Dari bonus karena kan saya laris banget yang spirulina. Jadi teman-teman ketika join yang membership itu enak banget karena ketika teman-teman input nih poinnya, itu teman-teman dapat bonus yang namanya bonus penjualan gitu. Jadi ketika kita bergabung sebagai membership itu ada 2 jenis bonus. Dari bonus penjualan itu teman-teman dari jualan itu, selling itu. Jadi teman-teman dapat bonus. Plus kalau misal teman-teman ajak orang pun itu dapat bonus juga gitu. Nah, waktu saya awal bergabung itu saya ada kualifikasi Royal Academy waktu itu. Nah, saya kejar nih. Alhamdulillahnya 1 bulan kegapai tuh. Dalam 1 bulan join, akhirnya Royal. Seperti itu. Nah, terus saya jualan sampai waktu itu selling sendiri pribadi itu hampir omsetnya berapa ya? 15 juta sendiri. Karena benar-benar produk kita itu sudah terbaik sedunia, sudah BPOM, terus sudah halal, jadi enak banget untuk dipasarin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kayak, aduh aku mau sih stok tapi takut nggak laku. Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Jadi teman-teman mindset-nya positif aja dulu gitu. Dilakuin aja dulu, baru tahu hasilnya. Karena dulu saya juga pikirnya, duh ini gimana ya, ternyata hasilnya luar biasa gitu. Lanjut, Bu. Nah, ini waktu saya punya downline pertama dan kedua, namanya Bu Devi sama Bu Rika, lanjut. Ini mentor saya, Pak Eza, yang paling depan. Nah, terus ini waktu halal bihalal setelah
apa ini namanya, Idul Fitri di rumahnya Pak Eza gitu bareng-bareng. Lanjut. Nah, ini waktu maksimalin tutup buku seperti itu. Jadi setiap minggunya kita ada home meeting seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang join bakal ngerasain nanti setiap minggunya evaluasi bareng mentor seperti itu. Nah, nih saya kan lahir sebagai generasi corona ya kan. Jadi saya jalani bisnis itu serba online gitu. Saya prospek online, saya juga ngelaksanain seminar juga online gitu kan. Nah, terus saya belajar akhirnya ke basic offline-nya. Nah, ini waktu saya pertama kali belajar basic offline. Seperti itu, ini pertama kali. Lanjut, Bu. Terus ini akhirnya saya menemukan downline, ibu rumah tangga waktu itu. Lanjut. Nah, ini. Jadi, ini tuh saya lagi kejar bintang 6, peringkat bintang 6, itu alhamdulillahnya saya tembus selama 50 hari, kurang lebih ya 50 hari. Tembus bintang 6 waktu itu bareng downline-downline saya. Lanjut, Bu. Ini waktu saya bikin kopdar bisnis di Pati. Lanjut, Bu. Ini waktu saya bikin kopdar bisnis di Jepara. Jadi dulunya sebelum saya punya seminar sendiri di Jepara, itu saya bangun dulu kopdar-kopdar kecil seperti itu. Karena kita cari masanya dulu gitu. Lanjut. Nah, ini mulai menikmati hasil. Jadi, selama saya bergabung di bisnis ini, dari awal join, ya kan, saya join itu bulan Mei 2020. Mei 2020, nah waktu itu saya kan sempat pinjamkan 2 juta itu kan. Nah, ternyata saking larisnya produk kita dan saking terbaiknya produk kita ya kan, itu laris banget dan balik modal itu nggak ada 1 minggu. 4 juta itu balik modal, nggak ada 1 minggu. Terus akhirnya bonus pertama saya waktu itu dari TNC itu kurang bulan dapat 10 juta waktu itu. Terus dari situ, dari bulan Mei itu saya sudah stop uang jajan. Jadi saya SMA kelas 3 gitu kan, yang dulunya saya nggak berpikir ketemu sama bisnis ini gitu. Kalau misal saya disuruh pilih, saya lebih pilih ketemu bisnis ini itu dari SMP aja gitu karena hasilnya udah nyata banget gitu. Jadi teman-teman jangan sampai takut untuk duta nanti nggak ada hasilnya gini-gini, jangan berpikiran seperti itu, jalanin aja dulu nanti bakal ada hasilnya. Saya aja nyesel baru join sekarang gitu, kalau misal dari dulu saya join mungkin hasilnya lebih dari ini seperti itu. Jadi saya sudah stop uang jajan, terus barang apapun saya bisa beli dari uang hasil bisnis ini 100%. Saya sudah nggak jualan-jualan yang lain, intinya saya fokus di bisnis ini. Lanjut, Bu. Nih, saya waktu itu belikan AC di rumah karena ada sedikit testi ya. Waktu itu ayah saya tuh kecelakaan ya kan. Tulang punggung sama tulang ekornya itu retak, teman-teman sekalian. Jadi retak gitu kan, terus saya mikir, saya kan ini ya punya produk terbaik sedunia, kenapa nggak saya pakein aja pakai kalsium gitu ya. Habis itu saya pakein kalsium. Nah, kata dokter, pemulihannya tuh 2 sampai 3 bulan karena bagian tulang ekor itu nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Tapi saya kasih kalsium dari Tiens, itu cuma 1 minggu ayah saya sudah bisa jalan. Jadi waktu itu sudah beli tongkat gitu kan. Jadi tongkatnya nggak kepake karena berkat kalsium dari Tiens ini luar biasa banget. Akhirnya waktu ayah saya kecelakaan, itu kan nggak bisa tidur tidur di kamar ya kan. Akhirnya cuma bisa tidur di ruang tengah. Nah, itu kan pengap banget. Nah, akhirnya saya berpikir kayak ya udah belikan AC aja dulu biar enak di ruang tengah gitu kan. Karena tidurnya nggak bisa di kasur. Di ruang tengah pakai karpet seperti itu. Jadi bener-bener saya beli AC ini dari bisnis Tiens 100%. Lanjut, Bu. Terus akhirnya yang dulunya saya itu nggak pernah berpikir umur 17 gitu ya, bisa beli hewan kurban sendiri, saya nggak pernah berpikir gitu, nggak pernah kepikiran bisa beli hewan kurban sendiri. Dan akhirnya bisnis ini bisa untuk saya, apa ya,
Jadi bisnis ini nggak ngomongin secara finansial aja, kita harus berpikir akhirannya gimana gitu. Nah, saya di sini juga apa ya, dirubah dalam segi sikap gitu. Nah, dulu saya diginin sama mentor saya, "Coba deh, ini kan mau apa namanya, Idul Adha gitu ya. Coba beli ini, beli hewan kurban biar tambah berkah," gitu. Nah, akhirnya saya beli hewan kurban waktu itu, tahun kemarin 2020. Lanjut, Bu. Nah, ini saya juga waktu itu pengen banget beli kucing, akhirnya bisa kebeli juga dari hasil bisnis ini. Lanjut. Nah, saya tidak menikmati hasil sendiri, jadi saya menikmati hasil bareng tim saya. Nah, ini salah satu testi dari tim saya namanya Yani. Jadi, Yani ini itu pelajar SMP kelas apa ya, kelas 2 berarti kelas 8 itu pelajar SMP Bapak Ibu semuanya. Jadi dia itu WA saya bilang kayak gini, "Bismillah Mbak, alhamdulillah dari bisnis ini bagi-bagi sedikit rezeki buat anak yatim piatu. Meskipun nggak seberapa Mbak nilainya, tapi semoga berkah." Jadi luar biasa banget, anak SMP aja sudah sadar gitu, apalagi teman-teman yang di atas umur anak SMP harusnya lebih sadar gitu untuk ke kehidupan lingkungan. Lanjut, Bu. Ini juga ada dosen saya namanya Devi. Jadi waktu awal dia join itu HP-nya bener-bener apa ya, lemot banget beneran. Waktu itu kan masih pakai TMIS. Nah, waktu itu teman-temannya itu udah pada login gitu. Nah, dia itu HP-nya masih muter terus. Saya bilang, "Ya udah niatin ya bisnis ini nanti bisa kebeli HP beneran." Aku bilang kayak gitu. Nah, akhirnya bisa. 1 bulan jalanin bisnis, dia bisa upgrade HP waktu itu. Lanjut, Bu. Nah, ini juga dengan saya namanya Elin. Jadi dia itu dari awal join pengen banget kayak, eee aku pengen ini ganti HP, pengen ganti HP apa gitu kan, pengen ganti iPhone katanya biar, apa kameranya jernih gitu ya. Terus ya udah diseriusin aja nanti bisa kok pasti. Nah akhirnya dijalanin 1 bulan, 1 minggu bisa kebeli HP akhirnya gitu. Waktu itu saya anterin beli HP ini sekitar harganya 3,5 juta deh sepertinya, 1 bulan jalan bisnis. Lanjut, Bu. Terus ini juga hasil dari tim saya, bener-bener luar biasa banget bisnis ini tuh. Lanjut, Bu. Nah, ini tadi juga Bu Elin. Jadi saya mau cerita sedikit nih tentang Bu Elin ya. Jadi Bu Elin itu dulu modalnya cuma 100.000 karena dia bener-bener nggak punya uang banget. Cuman 100.000 aja gitu. Jadi dia bilang, eh Mbak, aku pengen jadi reseller gitu ya. Oh iya, aku pengen jadi silver Mbak, tapi uangku cuma 100.000. Ya udah jualan aja dulu sebagai reseller gitu kan. Jadi dia itu ngotot banget gitu. Dari pagi, siang, sore dia tuh COD. COD barang, entah masker, entah Vitalen, entah zinc, entah apapun itu. Jadi dia jualan terus. Akhirnya 1 bulan dia bisa ngumpulin uang senilai silver. Habis itu join gitu kan. Terus ini bulan kedua dia tuh ngomset 1 minggunya tuh 13 juta sendiri pribadi 1 minggu. Itu hebat banget. Bener-bener dari bisnis ini tuh luar biasa banget perubahan Elin ini. Dari dulu dia itu anak yang barbar banget lah. Intinya kayak kalau ngomong itu nggak mikir gitu. Kayak semua nama-nama hewan kebun binatang keluar semua dia yang itu. Tapi dari bisnis ini bener-bener pengembangan dirinya kelihatan banget gitu. Jadi teman-teman yang pengen mungkin di bisnis ini pengennya nggak melulu tentang uang, pengen punya pengembangan diri yang bagus gitu. Jadi cocok banget karena kita ada pengembangan dirinya, ada sekolah bisnisnya seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini PBO terbaik saya, Crown, waktu itu saya tembus, join 3 bulan, saya bisa tembus Crown waktu itu. Jadi teman-teman yang saya saja pelajar SMA gitu ya, Crown berarti omsetnya kurang lebih 40 juta. Jadi yang saya masih 17 tahun, saya yakin teman-teman di sini tuh hebat-hebat gitu. Jadi mungkin lebih bisa daripada saya, lebih apa ya, lebih ahli daripada saya, apalagi umurnya di atas saya seperti itu. Lanjut, Bu. Terus ini ada lagi, jadi Bu Erin lagi. Bu Erin ini ngotot banget.
ngotot banget jalanin bisnis 3 bulan. Saya pengen beli motor gitu. Karena motor di rumah dipakai terus. Sedangkan kalau misal kita ketemu itu susah banget karena nggak ada motor alasannya. Akhirnya dia beli motor ini selama 3 bulan. Jadi jalanin bisnis 3 bulan bisa kebeli motor Scoopy Cash senilai waktu itu 20 juta sepertinya. Ya, 20 juta. Lanjut, Bu. Nah, ini saya dulunya itu pengen banget impiannya ya dari awal join saya kan ditanya impian Feby kamu impiannya apa gitu kan terus saya bilang sama Pak Eza waktu kan saya apa namanya ini diajarin sama Pak Eza daftar nama impian gali impian gitu kan terus saya bilang ini Kak saya pengen beli mobil nah kenapa kayak gitu kayak beliau ini antara yakin atau enggak gitu pelajar SMA beneran kamu pengen mobil gitu kan iya beneran gitu karena punya alasan tersendiri gitu karena kayak saya kan asalnya kerja di sini sebagai PLTU ya kan akhirnya mau dikerjakan di Surabaya nah saya kasihan karena di rumah nggak ada mobil katanya sampai mau pinjem-pinjem mobil gitu kan akhirnya saya mikir alhamdulillah diketemuin sama bisnis ini gitu siapa tahu dari bisnis ini saya bisa beliin mobil gitu untuk ayah saya kerja di Surabaya gitu lanjut Bu karena saya terinspirasi dari mentor saya yang ada di Semarang namanya Bu Ariski jadi Bu Ariski ini bisa beli mobil di usia 18 tahun gitu jadi dari situ saya terinspirasi lagi gitu lanjut Bu nah ini akhirnya saya ngotot ya kan pengen beli mobil gitu kan terus saya ngotot duh ini gimana ya caranya gini 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 nih kamu harus kerja PBU gini 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 udah saya apa-apa nurut tanpa kata-kata tapi jadi saya ini ya kamu ini ya siap up ini ya kamu ini ya siap up jadi gitu jadi teman-teman yang nggak punya skill nggak bisa jualan nggak bisa berbisnis itu tenang aja jadi ada mentor teman-teman semuanya yang bakal ngajarin jadi teman-teman nggak usah bingung untuk mecahin ini harus kemana ya, ini harus kemana, itu udah ada caranya semua gitu, tinggal jalin aja, waktu itu saya modelnya tinggal manut aja gitu sama upline, dan akhirnya waktu saya ngotot banget, terus akhirnya jalanin bisnis 5 bulan, akhirnya saya bisa kebeli mobil ini, alhamdulillahnya. Lanjut Bu? Oke lanjut. Nah, ini ada tim saya namanya Puji ya kan. Jadi dia alasan beli apa namanya nih? Beli motor ini tuh karena dia kalau sekolah itu pakainya motor kayak ini manual gitu loh. Jadi motor Vega ZR gitu. Dan selalu dibully, "Cewek kok pakainya Vega ZR gini gini gini," gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, aku dibully gini 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 gini, aku pengen ganti motor," gitu. Nah, akhirnya dia juga ngotot 3 bulan jalan bisnis, alhamdulillahnya bisa kebeli ini, Scoopy Cash-nya juga gitu. Jadi luar biasa banget dari bisnis ini, bukan saya saja yang bisa menikmati hasil, tapi tim saya juga bisa dan hasilnya luar biasa banget gitu. Yang dulu saya nggak punya pikiran bisa bantu orang, ternyata wah dari bisnis ini luar biasa banget ya. Selain saya dibantu dari bisnis ini, ternyata orang lain juga bisa loh saya bantu dari perantara bisnis ini gitu. Lanjut Bu. Terus ini ada yang bisa beli HP juga di dalam bisnis ini. Lanjut. Oke lanjut. Nah ini alasan kenapa saya berjuang ya di bisnis ini. Jadi mungkin teman-teman ketika apa ya jalan bisnis atau mungkin apa ya ini apa ya mengambil keputusan gitu loh untuk join gitu kan pasti teman-teman punya alasan gitu mungkin ada yang pengen merubah hidupnya gitu kan mungkin ada yang punya pengalaman dulu sering dibully atau apa pengen buktiin kepada banyak orang kalau kita bisa lebih baik daripada mereka gitu kan. Nah, ini saya alasannya karena dulu waktu saya kelas 3 SD gitu ya, itu apa ini namanya, keluarga saya ini berantem terus gitu kan, orang tua saya berantem terus, pokoknya berantem berantem terus dan akhirnya pisah.
akhirnya pisah. Dan waktu pisah itu utang itu banyak banget. Terus sampai rumah itu disuruh jual waktu itu. Jadi di umur 3 SD, saya, mama saya, sama adik saya gitu kan. Bapak saya minta untuk rumahnya dijual aja, untuk bayar hutang-hutang yang banyak ini gitu. Udah dibuat bayar gitu kan. Nah, sisanya itu cuman 10 juta, 20 juta. Nah, itu apa namanya ini? Minta dibagi 2 gitu kan. Bagi 2, terus habis itu akhirnya udah dengan berjalannya waktu gitu kan, saya orang 3, mama saya, adik saya, sama saya itu nggak punya tempat tinggal, teman-teman semuanya nggak punya tempat tinggal. Dan akhirnya beruntungnya di sini masih ada Eyang, jadi kita bertiga numpang di rumahnya Eyang gitu. Jadi mama kerja dari pagi sampai malam gitu. Jadi kerja, saya nggak tahu kerjanya apa, kerjanya gimana, seberat apa saya nggak tahu. Tapi setiap minggunya saya, adik saya itu selalu diajak liburan. Mungkin deket-deket gitu ya, nggak terlalu jauh gitu. Nah, setiap kayak liburan, setiap minggu pasti pergi, dan selalu bertanya, kakak pengen apa, dia pengen apa gitu, biar mama beliin gitu kan. Nah, dari saya anak kelas 3 SD itu saya berpikir, duh kok gini banget perjuangan ibu saya gitu kan, kok kayak berat banget gitu. Jadi di umur 3 tahun nih saya berpikir gitu, gimana ya caranya. Akhirnya saya ini punya pikiran kayak jualan-jualan, entah kain flanel atau apapun itu yang bisa dijual gitu. Terkadang saya punya pikiran, aduh malu ya jualan gini gitu kan. Tapi saya berpikir lagi, tapi kasihan orang tua berjuang sendirian gitu, apalagi seorang wanita gitu kan. Lanjut. Nah, ini alasan saya berjuang. Jadi saya pengen banget banggain terutama mama saya gitu kan. Karena perjuangannya itu luar biasa banget gitu. Dulu nafkahin saya sama adik saya orang 2, nafkahin seorang diri gitu. Seorang diri dinafkahin gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang coba deh renungin. Teman-teman renungin aja gitu. Mungkin orang tua nggak pernah meminta yang lebih, kayak mungkin ya, oh kamu nggak pinter, kamu ini, kamu jelek, gini-gini. Orang tua nggak pernah, teman-teman, seperti itu. Tapi kenapa coba kita berpikir lagi, kenapa kita selalu minta kayak, oh bu ini bajunya jelek, saya malu gitu. Bu ini motornya jelek, saya malu gitu. Kenapa harus malu gitu? Mungkin teman-teman hanya malu, tapi teman-teman nggak tahu perjuangan orang tua itu seperti apa gitu. Jadi saya nggak tahu waktu itu mama saya itu kerja apa. Saya cuma kayak, gimana ya caranya gitu biar saya itu bisa bahagiain beliau gitu. Lanjut Bu. Dan akhirnya ketika saya sudah kelas 7 SMP gitu, ketemu ayah saya, meskipun ayah sambung tapi luar biasa banget ayah saya. Setiap subuh, mungkin beliau masih kerja di kantor, itu selalu WA, Kak, sholat ya bareng adik, bareng mama gitu. Jadi ayah sambung tapi kasih sayang itu lebih dari ayah kandung gitu, jadi luar biasa banget. Nah, buat teman-teman gitu ya yang punya alasan pengen punya balas dendam positif gitu, gara-gara dibully banyak orang gitu, dijatuhkan banyak orang. Saya yakin teman-teman di sini pasti ada yang banyak banget dijatuhin banyak orang, kayak kamu ini, kamu manja, kamu ini, kamu selalu minta uang orang tua, apa ini masih uang orang tua gini. Saya yakin pasti banyak banget dibully kayak gitu. Atau mungkin rumah kamu gini, motor kamu gini gitu kan. Nah, mungkin ini bisnis ini bisa jalan teman-teman untuk berjuang gitu, untuk buktiin ke banyak orang kalau teman-teman tuh bisa gitu. Terus mungkin teman-teman yang pengen ngumpulin orang tua, atau mungkin pengen ngajin orang tua, atau mungkin pengen kasih rumah, pengen kasih mobil ke orang tua, ini saatnya gitu. Mungkin orang tua selalu berdoa, ya Allah lancarkanlah rezeki anak saya gitu, sukseskan anak saya. Mungkin kalau orang tua disuruh dikasih pertanyaan, mungkin kita ya, Bu, sebenarnya ibu pengen apa sih dari saya? Mungkin jawabannya cuma satu, ibu cuma pengen kamu sukses gitu. Nah, mungkin beruntungnya teman-teman gitu kan, di bisnis ini itu diperkenalkan gitu. Ada orang hebat yang memperkenalkan bisnis ini gitu. Yang pengen teman-teman tuh sukses gitu, pengen bahagiain keluarga, pengen punya dendam positif gitu. Siapakah itu? Itu adalah pengundang teman-teman sekalian. Jadi beruntung banget teman-teman yang diundang
ke acara live Zoom seperti ini. Jadi teman-teman gak usah mikir, kita jalan aja dulu, siapa tahu ini jalan rezeki kita bisa bahagian orang tua dari sini, kita punya dendam positif nanti dari sini nantinya gitu. Teman-teman yang pengen banget punya mobil, pengen banget punya rumah, pengen banget jalan-jalan ke luar negeri karena sering dibully, ini bisa banget gitu. Lanjut, Bu. Jadi di sini saya yakin setiap orang pasti punya masalah. Saya nggak tahu sekarang masalah teman-teman apa gitu ya. Dan saya nggak tahu alasan berjuang teman-teman itu seperti apa. Tapi saya yakin teman-teman pasti punya hati yang mulia. Apalagi teman-teman yang masih punya orang tua lengkap. Ayolah, bareng-bareng kita bahagiain mereka berdua gitu. Sebelum mereka nggak ada mentor saya selalu bilang, Feby harus bahagiain orang tua ya. Nggak bisa kayak saya, Pak Ustaz. Namanya Pak Ustaz. Kalau misal Feby udah kehilangan, kalau misal mau banggain itu nggak bisa, nggak ada yang dibanggain gitu. Feby mau cerita kesuksesan itu nggak bakal bisa. Mau cerita kemana? Ke batu nisan itu nggak enak banget, teman-teman. Jadi selagi orang tuanya masih lengkap, yuk bareng-bareng, sadarin bareng-bareng. Orang tua yang masih lengkap, masih satu, bersyukur masih ada orang tua satu, teman-teman. Kita bersyukur dan kita harusnya masih ada kesempatan loh untuk bahagiain beliau gitu. Yang nggak ada, tetap bersyukur, kirim doa. Saya yakin kesuksesan teman-teman sekalian, mungkin orang tua sudah nggak ada, tapi orang tua di sana itu tetap lihat kesuksesan teman-teman dan bangga. Di sana pasti orang tua bangga, anak saya ternyata sukses meskipun nggak ada saya gitu. Jadi kita harus ayo bareng-bareng bersyukur yuk. Yang masih ayo kita berjuang bareng-bareng gitu. Kita sadar orang tua nggak tahu sampai kapan teman-teman. Jadi ayo kita bareng-bareng gitu. Kita rangkul bareng-bareng, banyak banget gitu ya. Di luaran sana orang yang pengangguran, apalagi corona gitu ya. Corona banyak banget yang di PHK besar-besaran gitu. Setidaknya kalau misal teman-teman nggak bisa bantu orang tuanya, ayo rangkul anak-anaknya. Siapa lagi yang bukan kita lagi yang rangkul para remaja-remajanya gitu. Setidaknya mereka ini membantu perekonomian keluarganya seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini. Jadi saya di bis ini, saya bisa beli mobil, saya bisa bantu banyak orang gitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu bukan karena saya hebat Bapak Ibu, bukan. Saya nggak bisa Bapak Ibu jalani sendiri tanpa seorang mentor. Nah ini orang-orang yang ada di belakang saya yang selalu merangkul saya ketika saya jatuh, selalu mengulurkan tangan ketika saya jatuh. Yang pertama, sponsor saya namanya Bu Ayu. Jadi mungkin kalau misal Bu Ayu ini nggak ada, saya nggak bakal tahu bisnis ini gitu, teman-teman. Jadi teman-teman yang diundang itu beruntung banget karena saya yang sudah jalan bisnis ini itu saya nyesel gitu. Misalnya kenapa? Karena saya nggak join dari tahun lalu gitu. Kenapa saya nggak join dari SMP gitu? Kenapa saya harus join baru sekarang gitu? Kalau sekarang aja bisnisnya udah seperti ini, kalau misal saya jalan bisnis dari dulu itu udah gede banget gitu. Jadi mentor saya Bu Ayu ini luar biasa banget. Jadi sosok seorang kakak yang mau dengerin saya curhatan ketika jatuh bangunnya bisnis ini gitu. Jadi luar biasa banget mengundang teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus bersyukur loh diundang ke Zoom live ini tuh, bersyukur banget gitu ya. Udah ayo gitu kita rangkul orang itu, kita berjuang bareng-bareng gitu. Lanjut Bu. Nah ini mentor saya yang selalu bimbing saya, yang selalu ketika ada masalah selalu telepon. Misal saya pernah ada di titik down karena saya pernah dimarah-marahin orang gitu, dikira saya jual produk yang bikin bahaya gitu kan. Saya waktu itu nangis, saya langsung telepon, kamu kenapa gitu, yuk bangkit, yuk bareng-bareng berjuang. Ketika saya jatuh, ketika bisnis saya rontok, ketika bisnis saya orangnya hilang semua, beliau yang selalu ayo bangkit bisa, ayo bangkit yuk bisa gitu. Jadi beliau ini bukan hanya seorang kakak, lebih
mentor saya bukan keluarga saya, bukan teman saya, bahkan saya tidak kenal. Tapi beliau itu ikhlas membantu saya dan untuk kesuksesan saya seperti itu. Lanjut, Bu. Nah ini Pak Okta, jadi beliau ini sosok apa ya, orang tua di bisnis ini. Beliau yang selalu mengingatkan pentingnya orang tua di bisnis ini. Orang tua itu penting, tetap ayo bahagiain sebelum ada batu nisan gitu. Jadi beliau sangat berjasa buat hidup saya. Jadi mentor-mentor saya ini saya nggak kenal teman-teman, beneran saya nggak kenal, keluarga aja bukan, teman bukan, kenal sama sekali juga bukan, tapi beliau-beliau ini tuh luar biasa banget bantu saya untuk gapai semua cita-cita saya, semua impian saya. Dan saatnya teman-teman dibantu sama mentor-mentor sekalian, dibantu untuk pengundang teman-teman sekalian gitu. Lanjut, Bu. Nah, ini mentor saya yang terakhir, namanya Bu Ariski. Jadi beliau ini wanita inspirasi saya. Di umur 18 tahun bisa beli mobil. Jadi saya kayak kagum gitu ya. Kayak gimana ya, saya harus bisa lebih gitu. Akhirnya gimana caranya saya harus bisa lebih dari beliau gitu. Saya harus bisa buktiin kalau saya bisa. Akhirnya semua semua impian beliau tuh saya itu terinspirasi gitu. Jadi mungkin sosok beliau mungkin sedikit cuek, tapi beliau ini memperlihatkan pencapaiannya ini untuk biar tim-timnya tuh lebih semangat gitu. Jadi orang-orang tadi yang saya tampilkan ini sangat-sangat berjasa banget di bisnis saya. Mungkin tanpa beliau ini mungkin saya tidak jadi apa-apa sekarang. Mungkin orang-orang yang saya bisa bantu nggak akan bisa kebantu tanpa adanya mentor-mentor saya seperti itu. Jadi terima kasih untuk mentor-mentor saya, Bu Ariski, Pak Okta, Pak Eza, Bu Aywa. Jadi saya benar-benar berterima kasih dan suatu saat teman-teman bakal bilang terima kasih kepada pengundang teman-teman sekalian seperti itu. Lanjut, Bu. Nih, terakhir dari saya, keburukan itu pasti ada, teman-teman. Jadi sekarang tinggal bagaimana diri kita memperbaikinya. Mau tetap diam dan terus dihina, atau bangkit dan lawan dengan tekad untuk masa depan bahagia. Saya tahu teman-teman semuanya, saya tahu Bapak, saya tahu Bu, mungkin Bapak Ibu jalanin bisnis ini, banyak orang yang nyaci maki, banyak yang bully, banyak yang menjatuhkan, bahkan ada orang tua yang gak dukung bisnis ini sama sekali. Tapi ada orang yang selalu support teman-teman semuanya, ada yang selalu dukung teman-teman semuanya, ada yang selalu bantu teman-teman semuanya, yang ada selalu yang mengulurkan tangan di saat teman-teman jatuh. Siapakah beliau? Beliau adalah pengundang teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, mungkin orang tua selalu berdoa, ya Allah, lancarkanlah anak saya, rezeki anak saya, sukseskanlah. Nah, mungkin bisnis ini adalah jawaban dari doa orang tua teman-teman sekalian gitu. Jadi ayo, jangan berpikiran negatif dulu. Kita berpikiran positifnya seperti itu. Kita rangkul banyak orang untuk sukses. Ayo kita rangkul banyak orang untuk untuk dapat perubahan di bisnis ini. Banyak banget orang yang di PHK. Ayo kita rangkul bareng-bareng teman-teman semuanya. Itu ayo sukses bareng-bareng. Jangan berpikiran negatif dulu. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Ayo kita rangkul mentor kita, rangkul pengundang kita, kita berjuang bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, dan kita maju ke panggung kemenangan bareng-bareng. Mungkin sekian dari saya Fabi Zara undur diri. Oke, saya tunggu di panggung kemenangan. Feby. Waalaikumsalam, Feby. Tunggu sebentar. Ya? Biasanya kita di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Aku boleh ya tanya jawab sedikit aja sama kamu, boleh ya? Boleh. Oke. Nah, teman-teman semuanya kalau yang mau tanya boleh di chat di Zoom atau di YouTube ya. Boleh di YouTube boleh, atau di Zoom boleh, atau chat WA ke saya juga boleh kalau ada yang mau tanya sama Feby. Nah, sebelumnya aku boleh nanya duluan ya, Feb? Boleh. Oke, Feby kan masih umur 17 tahun ya. Dulu di awal-awal emang nggak ragu ya, Feb? Kan banyak nih anak-anak muda nih di awal tuh kayak, aduh Kak, aku takut gak bisa. Apa emang
bakat gitu, emang udah bisa jualan gitu, jago apa gimana? Gimana, dan pesan-pesannya buat anak-anak muda lainnya, banyak kan yang umurnya seumuran sama Feby atau mungkin di atasnya Feby, kayak aduh takut nggak laku, takut nggak bisa, takut itu, gimana sih Feb dulu di awal gitu? Ini, jadi buat mindset teman-teman yang seperti itu, coba deh kita ubah dulu gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang takut rugi gitu ya, takut rugi gitu. Mungkin teman-teman nih ya, bayar tadi Bron seringkali 2.200.000 gitu ya, 2.200.000. Nah, satu botol ya, mungkin 2.200.000 berarti mungkin dapat sebenarnya berapa botol ya Bu, kira-kira ya? Kalau 2 juta, 5, 6, 6, 7, 7. 7 lah. 7 ya? Tujuan. Oke, 7. Sekarang gini teman-teman, 7 botol itu berarti kan isinya satu botol kan 100 ya? 100, kalau misal 7 berarti 700 dong. Nah, 700 gitu ya. Nah, misal teman-teman jual spirulina itu satu kapsulnya 10.000. 10.000. 10.000, 10.000 dikali 700. Bayangin berapa? 10.000 dikali 700. Berarti dapatnya 7 juta. Iya ya, Bu, 7 juta ya. Ya, 7 Iya, juta. iya. Bayangin, teman-teman mau lakunya itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau mungkin 1 tahun, apa teman-teman rugi? Itu mungkin 7 botol itu ya, larisnya mungkin ya habisnya selama 5 bulan. Apa teman-teman rugi? Tetap kan sama aja dapatnya 7 juta, tetap kan untung dari 2.200.000, jadi 7 juta dikurangin 2.200.000, masih berapa? 4,5 juta. Itu udah banyak banget loh. Jadi jangan ada pikiran kita ini rugi gitu. Kita nggak akan rugi. Apalagi kita pakai produk itu kita sehat gitu. Jadi ada tes nih ayah saya kayak gitu ya. Jadi dari bisnis ini saya bisa bantu banyak orang untuk nyembuhin penyakitnya gitu. Ada kakek saya itu mata katarak gitu ya. Itu saya kasih produk gitu. Itu kataraknya ngurang loh. Jadi jangan sampai berpikiran kita itu rugi gitu. Kita tuh diuntungin gitu, ditemuin sama produk. Sekarang cek di Google, produk kita sudah terbaik sedunia. Kurang gampang apa lagi kita jualan? Sudah disediain di Google produk terbaik sedunia, masker terbaik sedunia, pemutih terbaik sedunia. Keluarnya apa? Tiens, nggak ada produk lain. Kalsium terbaik, nggak ada keluar, mungkin kalsium apa, dulusan nggak ada. Keluarnya pasti kalsium Tiens yang terbaik. Nah itu, jadi kita untuk jualan tuh gampang banget karena produk ini tuh sudah produk terbaik sedunia dan sudah BPOM, terus sudah halal, itu jadi gampang banget untuk dijual gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, aku rugi, nggak akan rugi, mau itu kejualnya 5 bulan, mau itu kejualnya 2 bulan, itu nggak akan rugi, tetap sama aja gitu. Tetap dapat keuntungan yang sama gitu teman-teman. Oke, Feb, ada lagi yang nanya. Ini kan, oke. Ini saya pindah ke dalam dulu ya. Iya, siap. Oke, teman-teman yang mau tanya, silakan. Dan oke, ini ada beberapa yang udah chat ke saya nanya-nanya sih, bagus. Yang belum nanya-nanya, silakan yang mau tanya di live Zoom boleh, atau live di YouTube, kan ada chat kan. Nah, itu teman-teman bisa nanya karena saya lagi memantau. Oke. Oke, kita tunggu sama Feby ya. Ada yang nanya, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip sih. Dan itu yang saya penasaran. Oke, sudah? Sudah. Oke, ada yang nanya, ini paling banyak. Gimana sih tipsnya biar laku banyak? Kok hebat banget seminggu. Berapa tadi? Seminggu ya? Apa sebulan tadi? Habis 40 botol Vitaline. Wow, itu gimana caranya? Terus kontak saya nih nggak banyak, Kak. Gimana sih caranya di sosial media? Gitu. Emang harus gimana sih tipsnya gitu? Tuh ada yang nanya gitu. Pokoknya kurang lebih pertanyaannya begitu-begitu sih. Oke, ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Ini. Jadi kalau misal teman-teman ya sellingnya pengen banyak, itu memang kuncinya di kontak sih. Kontak khususnya saya ya. Saya jualan ini hanya di WA aja. Jadi teman-teman bisa manfaatin di WA gitu. Apalagi ini kan banyak banget kan orang di rumah gitu kan.
Pasti banyak juga yang gunain WA, sekarang juga banyak banget orang yang pakai WA. Nah, itu banyakin kontaknya dengan cara gimana? Mungkin kita cari kontak dari pesan singkat. Kayak minta promote seperti itu. Mungkin ya nih, teman-teman pasti tahu dong pesan siaran, terus habis itu kita screen profile kita gitu ya, kita liatin profile kita, terus kita sebarin di pesan siaran. Kita bilang, minta bantu promotin ya gitu, saya butuh kontak gitu kan. Akhirnya dari situ kita punya kontak banyak gitu. Nah, teman-teman, saya saranin kalau misal cari kontak gitu ya, profilnya pasti profil terbaik teman-teman. Jangan sampai profilnya kosongan, jangan sampai profilnya produk, jangan sampai profilnya tulisan all shop kayak gitu, jangan sampai. Jadi foto teman-teman aja sendiri gitu yang paling terbaik gitu. Karena orang nge-save itu biasanya lihatnya itu dari profil gitu. Kalau misal dia profilnya dari awal sudah produk-produk gitu, pasti dia males banget untuk nge-save gitu. Terus juga kalau misal profilnya nggak ada, pasti dia merasa, ih nggak jelas ini siapa yang nge-save kayak gitu. Terus misal, apa namanya, pakainya foto sendiri, jadi dia tahu, oh orangnya seperti ini, ya udah saya save. Akhirnya ketambahan, apa namanya, tambah kontak gitu ya. Nah, selain itu, yang kedua teman-teman bisa minta kontak ke teman-teman dekat. Mungkin punya teman dekat namanya Vira gitu ya. Vira, aku kasih dong kontak kamu, khususnya yang cewek-cewek gitu. Akhirnya dikasih, kita punya kontak lagi. Jadi saya bisa laris gitu ya. Bisa laris, mau nggak mau teman-teman harus punya kontak lebih dari 1.000 gitu. Jadi gimana pun caranya, tadi kan saya sudah kasih tips, bisa pesan siaran, bisa mungkin teman-teman promoti di Instagram, atau mungkin teman-teman minta kontak ke sana kemana, nggak apa-apa. Intinya teman-teman kalau pengen lukis, intinya ya kontaknya lebih dari 1.000 gitu. Jadi saya waktu itu laris karena saya punya kontak waktu itu hampir 4.000 gitu. Jadi dikatakan laris, ya kuncinya di kontak ini. Mau nggak mau kita harus punya kontak banyak gitu. Ibaratnya kita promosi di kontak 20 sama di kontak 3.000, itu pasti beda dong. Misal aja di kontak 50 gitu kan. Di kontak 50 kontak itu kita bisa closing 10 kapsul spirulina ecer. Bayangin aja 50, berarti kalau kita punya 1.000 kontak, 1.000 kontak berarti kita bisa closing berapa? Berkali-kali lipat kan? Itu. Jadi ketika teman-teman yang mungkin sekarang punya kontak 200 bisa closing 1 botol spirulina, mungkin kalau misal teman-teman punya kontak 1.000, 2.000 itu bisa berkali-kali lipat loh. Jadi itu ibu kuncinya, perbanyak kontak. Dan tadi saya sudah kasih tips. Keren banget, keren banget, keren banget. Wah, ini nanti jangan terlalu detail, Feb. Nanti takutnya langsung banyak orderan kayak Febi. Lanjut nih, ada lagi ini seru-seru loh. Banyak yang nanya-nanya soalnya pengen belajar sama Febi. Gini, gimana sih Kak caranya meyakinkan orang tua? Soalnya saya nggak disetujuin sama orang tua. Aduh, gini. Kenapa kalau misal nggak disetujuin sama orang tua ya, banyak saya yang awalnya itu nggak dibolehin sama orang tua. Jadi kita jalanin aja dulu diam-diam. Bukan berarti diam-diam, Mbak, kalau diam-diam berarti kan nggak baik, nggak bagus ke depannya gitu kan. Enggak gitu maksudnya. Kita kan berbisnis untuk masa depan, untuk kebahagiaan orang tua juga, untuk kebahagiaan orang lain juga gitu kan. Kita bisa bantu orang juga dari bisnis ini, kita bisa beliin barang untuk orang tua dari bisnis ini, terus kita beli apapun dari bisnis ini gitu kan. Itu nggak ada hal yang negatif kok, itu positif semua gitu. Nah, ketika teman-teman jalin bisnis, nggak boleh orang tua, jalin aja dulu, diem. Nah, ketika teman-teman nanti ada hasil gitu ya, entah 2 juta, entah 4 juta, nah tiba-tiba teman-teman tuh bilang sama orang tua, Bu, ayo kita ini makan gitu kan. Kita makan yang paling enak di daerah sini di mana gitu. Bilang gitu aja. Pasti kan kayak gini, duh anak aku ini kenapa ya kok aneh gitu kan. Itu nggak apa-apa. Ajak aja gitu. Ajak aja ke tempat makan yang mungkin sekiranya di situ paling enak, paling mewah gitu lah. Habis itu udah
saya bayarin Bu gitu. Nah dari situ orang tua pasti tanya, kamu dapat uang dari mana kok bisa bayarin ibu gitu. Nah barulah di situ teman-teman cerita, oh iya Bu, ini selama ini aku jalanin bisnis gitu. Nah jalanin bisnis hasilnya tuh lumayan loh Bu gitu. Nah dari situ orang tua mungkin ya, terus kan ditanya, terus kamu dapat berapa? Kemarin sih saya dapat 2 juta Bu, atau mungkin kemarin saya dapat 4 juta Bu. Nggak ada orang tua yang nggak dukung anaknya dapat uang sendiri, itu nggak ada. Seperti itu. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir, janji. Aku penasaran nih, soalnya keren. Ada yang nanya gini, gimana, apa namanya, kan saya gimana sih cara meyakinkan orang untuk produknya jadi mau beli sama kita. Terus ada juga yang banding-bandingin sama Shopee, katanya kalau beli di Shopee itu lebih murah, maunya beli di Shopee aja. Gimana sih kalau caranya nanganin kayak gitu, sama buat ngeyakininnya gimana ya? Banyak yang nanya gitu. Meyakininnya ya, gini, misal nih ya temen-temen pengennya laris di Vitaland, atau mungkin laris di Spirulina, atau mungkin laris di Zing, atau mungkin yang lain peninggi gitu ya. Mungkin ada yang pengen pemutih gitu, pemutih. Nah ini teman-teman cobain dulu Vitalennya, jangan jualan tapi apa namanya ini kita nggak pakai gitu. Jadi orang-orang mungkin ya teman-teman jualan, ini loh ada produk Vitalen pemutih terbaik sedunia gitu. Tapi teman-teman nggak pakai. Terus teman-teman ditanyain, kamu udah pernah coba? Gimana hasilnya? Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah coba, pasti teman-teman kayak, ya belum sih, tapi katanya sih bagus gitu. Nah, dari situ teman-teman nggak bakal closing. Susah banget gitu. Kalau misal hanya dari testing orang-orang. Jadi teman-teman ngasilin tester sendiri dulu. Biar apa? Biar laris. Karena ketika kita sudah dapat testing, sudah menikmati hasilnya gitu, hasil dari produk itu, kita bisa cerita. Terus misalnya ya, masker ini lo bagus banget, sekali pakai tuh udah kelihatan perubahannya gitu. Kamu udah pernah coba? Udah, ini lo fotonya before afternya bagus banget kan? Cobain lah kamu kayak gitu. Nah, kalau misal kamu belum pernah cobain masker itu, terus kamu ditanyain, kamu udah pernah, gimana hasilnya? Belum sih, tapi katanya sih bagus itu. Itu nggak akan closing gitu, lucu malahan kayak mungkin ya teman-teman jualan tadi spirulina gitu ya, terus mukanya nggak kerawat banget gitu, jadi itu malah lucu banget. Harusnya teman-teman ngasilin testi gitu, ngasilin testi yang nantinya diceritain ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan akhirnya kita closing banyak karena dari testi kita. Dan ketika teman-teman mungkin ya punya testi banyak nih, tapi kan aku punya testi banyak Mbak dari orang-orang nih udah banyak banget, nggak perlu dari saya, itu malah salah. Jadi seharusnya malah teman-teman tuh punya testi satu tapi dari diri sendiri itu lebih bagus daripada testi dari orang lain, itu malah lebih percaya orang-orang gitu. Kalau tadi yang Shopee kalau dibanding-bandingin sama Shopee gitu, pernah nggak Kalau ada yang bandingin? ya, saya juga bingung. Kalau ya gini aja, ya kalau misal ya kan mungkin Vitaland dari pusat harganya distributor 346 gitu ya Bu. Terus di Shopee itu cuma 100.000 gitu ya satu botol gitu ya. 100.000 bilang. Satu botol ini di Shopee 100.000 loh, kok kamu beli sampai 500.000 itu gimana ceritanya gitu kan. Kita bilang aja, ya udah kalau ingin belanja nggak apa-apa, tapi untuk hasil saya nggak tahu ya, soalnya kan harga pusat aja nggak ada segitu gitu. Bilang aja seperti itu. Nanti kalau misalnya kenapa-kenapa ya diri saya di sini kan jual yang aman, benar-benar dari pusatnya. Kalau misal Shopee kita nggak tahu itu asli enggaknya, kita nggak bisa jamin itu. Tapi kalau dari saya jamin itu asli gitu, itu ori gitu, dan pasti ada hasilnya. Kalau misal di Shopee kita nggak bisa kasih apa ya, kalau di situ juga bagus gitu, karena harga pusat aja jauh dari harga Shopee itu gitu. Bilang aja seperti itu biar ngerasain hasilnya gitu loh. Kalau dia udah ngerasain ternyata malah parah, itu pasti baliknya ke teman-teman, aku pakai ini ternyata nggak ada hasilnya ya, nah cobain dong punya aku gitu. Nah, dulu kan aku udah pernah bilang kalau misal aku nggak bisa bilang loh kalau
ini ori, banyak loh sekarang KW gitu. Kamu jangan sampai ketipu. Kalau misal apalagi itu produk diminum gitu. Jadi bahaya loh kalau misal produk diminum, kamu coba-coba produk yang sembarangan gitu. Itu bahaya banget. Jadi kamu harus tepat-tepat pilih gitu. Dan itu harganya jauh dari harga pusat, itu bahaya banget gitu. Apalagi buat badan gitu. Jadi hati-hati banget, yang seharusnya kita sehatin badan, malah kita makin sakit gitu. Jadi kita ini aja yakin. Oke, terakhir nih pertanyaannya. Gimana, kan Feby sambil sekolah ya, benar nggak? Sambil sekolah ya? Iya. Gimana sih cara Iya. bagi waktunya Feby? Kan lagi ujian. Banyak nih yang ceritanya, aku tuh takut nggak fokus karena aku kan bisnis sambil kuliah, aku tuh nggak bisa bagi waktunya. Gimana sih cara bagi waktunya? Itu alasan sih. Tapi ya boleh ceritain. Iya bener, itu mah alasan gitu loh. Sekarang gini, kalau misal nih ya teman-teman saya suruh pilih ya, mungkin lebih pilih misal sekolah ya, sekolah masuk pulang siang apa pulang sore sih kira-kira? Kalau misal disuruh pilih mayoritas, pasti pilihnya siang dong. Bener nggak kira-kira? Terus kedua nih, misal disuruh pilih punya tugas atau enggak sih? Pilihnya pasti nggak ada tugas, pengennya. Terus pilihnya nih jam kos atau ada jam pelajaran sih, pasti pilih jam kos. Ya kan? Terus pengennya nilai bagus apa pilih nilai jelek sih? Pasti milihnya nilai bagus gitu. Yang mana ada nilai bagus, orang ngerjain aja nggak mau, terus ada PR juga nggak mau gitu kan. Pulang ya pengennya siang gitu. Terus mau gimana? Pengennya nilai bagus itu. Itu yang namanya fokus sekolah. Itu hanya alasan. Nggak ada seperti itu gitu. Itu cuma alasan. Sekolah ada tugas. Yang sekolah itu bukan hanya Anda gitu, semua sekolah. Itu hanya alasan. Kalau misal banyak di luar sana bisa sekolah sambil bisnis, sampai ada yang ngasilin jutaan, ngasilin miliaran, triliun gitu kan. Masa teman-teman nggak bisa sama-sama sekolah? Kan semua juga sekolah. Yang ngerasain sekolah nggak hanya kamu loh. Yang ngerasain kuliah nggak hanya kamu loh, gitu loh. Kita juga ngerasain semua sekolah, kita juga ngerasain semua kuliah, yang kerja juga ngerasain kerja gitu. Jadi nggak hanya kamu, yang itu bagiku hanya alasan sih, Bu. Bukan halangan gitu. Jadi tinggal mindset-nya aja diperbaiki gitu. Oke, keren banget Feby. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Thank you banget ya Feby buat sharingnya pada malam hari ini. Semoga berkah ya Feb. Amin. Amin, Amin. amin. Semoga cepat bintang 8. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Thank you ya Feby. Kalau Feby mau duluan boleh. Makasih banget ya. Salam buat Pak Eza ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Feby. Dadah. Oke, teman-teman semuanya, acara kelas This is Online sudah selesai. Wah, keren banget, tahu gak sih? Andai para pemuda di Indonesia seperti Feby cerah dunia ini. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya paling gitu aja. Nah, buat yang masih mau tanya-tanya, sebenarnya tanya aja sama para pengundangnya. Terutama buat yang, aduh Kak, tapi gimana caranya nambah kontak? Apapun yang jadi pertanyaan Anda, yang penting mulai aja dulu. Kenapa? Karena di bisnis ini tuh ibarat kayak Anda nih kalau mau berenang ya, kan misal nih kita kan, saya tuh selalu bilang gini, bisnis ini tuh ibarat kayak mau belajar berenang. Anda nih semuanya mau jago berenang. Cara paling gampang jago berenang adalah ya udah nyebur aja ke kolam renang. Basah-basah sekalian, ntar tinggal minta temenin sama temen yang jago berenang. Minta ajarin. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan pasti jago kalau latihan terus. Nah, tapi kalau Anda nggak mulai-mulai bisnisnya, ibarat kayak di depan, misal di samping kolam renang cuma ngeliatin aja orang yang lagi berenang. Diliatin. Anda ngeliatin 1000 kali juga nggak bakal bikin Anda jago berenang. Benar nggak? Nah, sama aja kayak di bisnis ini. Anda pengen jago bisnis, pengen kayak Feby, pengen punya mobil, pengen, ya mulai aja dulu. Karena bisnis ini tuh salah satu jawaban buat Anda yang pengen bisnis, ada mentornya, modalnya kecil. Udah mulai aja. Nah, buat yang udah mulai, belajar terus.
apa kalau lagi kan ada mentornya masing-masing ya, belajar terus aja, pepet terus mentornya, dengerin aja tadi Feby bilang, dengerin aja, udah percaya aja sama mentornya, dengerin apa yang mentornya bilang. Tadi yang dijelasin sama Feby sama. Makanya dari tadi saya kan ngeliatin, anjir sama banget apa yang diajarin saya sama tim-tim saya itu sama gitu loh. Jadi kalau Feby aja bisa, kalau kita aja bisa, harusnya teman-teman juga bisa. Selamat mengambil keputusan. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.